Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanil Malia Putri dengan NPM 2310631140025. Saya semester 5 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Judul laporan yang saya ambil yaitu Analisis Sistem Antrian Pandu Unsika. Di sini terdapat 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Untuk bab pertama ini yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakangnya itu, kayak Pandu merupakan pusat pelayanan administrasi mahasiswa Unsika, terdapat berbagai masalah pelayanan, khususnya sistem antrian yang masih belum optimal. Antrian juga mempengaruhi waktu tunggu, kenyamanan, dan kepuasan mahasiswa. Lalu saya mengambil data melalui kuesioner yang menunjukkan mayoritas mahasiswa masih mengambil nomor antrian secara langsung. Variasi waktu tunggu menunjukkan adanya ketidakteraturan proses pelayanan. Lalu di sini ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, berapa besar waktu tunggu rata-rata mahasiswa dalam antrian serta waktu tunggu dalam sistem secara keseluruhan pada proses pelayanan Pandu. Lalu yang kedua itu, bagaimana tingkat utilisasi petugas pelayanan Pandu dan apakah kapasitas pelayanan yang tersedia sudah sesuai dengan beban kedatangan mahasiswa. Lalu yang ketiga itu, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan antrian. Lalu di sini selanjutnya ada asumsi dan pembatasan masalah. Nah, untuk asumsinya itu yaitu laju kedatangan mahasiswa bersifat acak dan mengikuti distribusi Poisson. Dan yang kedua itu waktu pelayanan petugas mengikuti distribusi eksponensial. Lalu untuk pembatasan masalahnya, yang pertama, penelitian hanya meninjau layanan administrasi yang menggunakan sistem antrian langsung. Lalu yang kedua itu yaitu variabel non-teknis seperti kepuasan mahasiswa hanya digunakan untuk mendukung analisis, bukan menjadi variabel utama. Lalu untuk selanjutnya ini yaitu ada tujuan. Tujuannya ini tuh tujuan dari rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk mencari waktu tunggu rata-rata mahasiswa dalam antrian serta waktu tunggu dalam sistem secara keseluruhan pada proses pelayanan Pandu. Lalu yang keduanya itu untuk mengetahui tingkat utilisasi petugas pelayanan Pandu dan apakah kapasitas pelayanan yang tersedia sudah sesuai dengan beban kedatangan mahasiswa. Lalu yang terakhir itu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan antrian. Lalu ada manfaatnya. Nah, manfaat ini juga sambung menyambung dengan tujuan dan rumusan masalah. Nah, yang untuk yang pertama ini tuh mengetahui besar waktu tujuan rata-rata mahasiswa dalam antrian serta waktu tunggu dalam sistem secara keseluruhan dalam proses pelayanan Pandu. Lalu yang kedua juga bisa mengetahui tingkat utilisasi petugas pelayanan Pandu dan apakah kapasitas pelayanan yang tersedia sudah sesuai dengan beban kedatangan mahasiswa. Lalu mengetahui juga faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan antrian seperti panjangnya waktu tunggu, kurangnya optimal informasi, serta persepsi kenyamanan mahasiswa. Lalu untuk selanjutnya ini ada bab 2, landasan teori. Di sini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama itu konsep dan pentingnya sistem antrian pelayanan. Nah, secara konseptual, sistem antrian dapat dipandang sebagai representasi matematis dari situasi nyata yang melibatkan arrival rate, service rate, dan jumlah pelayanan. Nah, pentingnya penerapan sistem antrian ini dijelaskan oleh Hari Putra dan David tahun 2022 yang menegaskan bahwa pengelolaan antrian yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, tetapi juga memperbaiki kualitas interaksi antara penyedia layanan dan pengguna. Lalu untuk pembahasan keduanya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem antrian. Nah, secara umum, menurut Hasanah dan Astuti tahun 2022 menyebabkan 4 faktor utama, yaitu tingkat kedatangan. Nah, ini tuh menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu. Lalu ada tingkat pelayanan yang menggambarkan kecepatan petugas dan memberikan
dalam memberikan pelayanan. Lalu yang ketiga itu ada jumlah server. Nah, ini tuh menentukan kapasitas sistem dalam melayani pelanggan secara simultan. Lalu yang terakhir itu ada disiplin antrian. Nah, ini mencakup aturan urutan pelayanan seperti first come, first server, dan priority queue. Lalu yang ketiga ini ada model dan metode analisis sistem antrian. Nah, modelnya itu ada kayak single channel, single fase, yaitu sistem dengan satu saluran dan satu tahap pelayanan. Misalnya loket tunggal. Lalu di sini juga ada single channel multifase, yaitu sistem dengan satu aliran tetapi beberapa tahap pelayanan secara berurutan. Lalu ada selanjutnya multi channel dan single fase, yaitu sistem dengan beberapa saluran pelayanan paralel untuk jenis layanan yang sama. Lalu yang terakhir itu ada multi-channel multifase, yaitu sistem dengan beberapa saluran dan beberapa tahap pelayanan berurutan. Lalu selanjutnya itu ada pembahasan tentang efektivitas dan kinerja sistem antrian. Nah, efektivitas sistem antrian ini tuh menggambarkan sejauh mana sistem mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien kepada pelanggan. Nah, kinerja sistem antrian juga dapat diukur menggunakan beberapa indikator kuantitatif. Yang pertama itu rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, lalu ada rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, rata-rata waktu tunggu pelangganan sistem, dan ada rata-rata waktu tunggu dalam antrian, dan yang terakhir itu ada tingkat utilisasi petugas. Nah, menurut Hasanah dan Astuti 2022, beliau menegaskan bahwa efektivitas juga dapat dilihat dari keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu pelanggan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh waktu biaya minimum. Nah, dan bisa dihitung dengan rumus TC sama dengan CS atau biaya pelayanan ditambah CW atau biaya menunggu pelanggan, sehingga efisiensi sistem tercapai. Lalu untuk bab 2 ini yang terakhir itu ada penelitian terdahulu. Di sini terdapat 5 jurnal. Yang pertama itu ada Wijaja dan Mikael tahun 2024. Nah, tujuan penelitian mereka itu yaitu menganalisis hubungan antara beban kerja, HPWS, kelelahan emosional, kreativitas, dan kinerja karyawan retail. Nah, mereka itu menggunakan metode penelitian survei kuantitatif SEM. Nah, untuk isinya itu yaitu hasil penelitian dan kesimpulannya itu yaitu intensifikasi kerja meningkatkan HPWS dan kelelahan, kreativitas memediasi dampak kelelahan. Nah, perbedaannya dengan yang sekarang itu yaitu fokus retailnya, implikasi bagi pandu manajemen beban kerja petugas. Lalu ada Fung dan Nguyen tahun 2022. Nah, tujuan mereka meneliti itu untuk mengidentifikasi strategi dan metode pengukuran kinerja modern. Nah, mereka menggunakan metode penelitian sistematik literatur review. Hasilnya itu kerangka evaluasi kinerja paling efektif dalam industri modern. Nah, perbedaannya itu dari berbasis ulasan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan indikator kinerja petugas. Lalu yang ketiga itu ada dari Awan et al. Tahun 2020. Tujuannya itu untuk mengukur efektivitas sistem manajemen kinerja terhadap performa karyawan. Mereka menggunakan metode penelitian survei kuantitatif dan regresi. Nah, hasilnya juga PMS yang baik meningkatkan performa karyawan. Perbedaannya yaitu topik HR-nya. Lalu yang keempat itu ada Andriani tahun 2025. Tujuan penelitian beliau itu menguji pengaruh budaya digital dan modernisasi disiplin kerja menggunakan metode penelitian survei kuantitatif. Lalu hasilnya itu budaya digital berpengaruh positif signifikan, disiplin memperkuat hubungan. Nah, perbedaan dengan materi sekarang yaitu dari segi relevan untuk digitalisasi. Lalu yang terakhir itu ada dari Rinawati et al. Tahun 2024. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk menilai pengaruh kepemimpinan dan knowledge sharing. Mereka menggunakan metode penelitian kuesioner kuantitatif. Lalu hasilnya itu kepemimpinan transformasional dan sharing pengetahuan meningkatkan performa.
Nah, perbedaannya itu dari relevan peran koordinatornya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu kuesioner dan studi literatur. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data langsung dari mahasiswa pengguna layanan pandu terkait waktu tunggu, kenyamanan antrian, kejelasan informasi, dan kualitas pelayanan. Nah, instrumen ini dianggap tepat karena mampu memberikan data yang valid dan reliable. Nah, studi literatur juga digunakan untuk memperkuat dasar teori melalui kajian jurnal dan dokumen ilmiah mengenai sistem dan karakteristik antrian. Kombinasi kedua metode tersebut menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Lalu, di sini terdapat kesimpulan dari keseluruhan, yaitu sistem antrian pandu Unsika itu masih belum berjalan secara optimal, terlihat dari waktu tunggu yang panjang, ketidakteraturan alur layanan, dan pemanfaatan petugas yang belum seimbang dengan jumlah kedatangan mahasiswa. Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa proses pengambilan nomor antrian yang masih dilakukan secara langsung menjadi salah satu penyebab penumpukan. Berdasarkan teori antrian, faktor seperti laju kedatangan, kecepatan pelayanan, dan jumlah petugas berpengaruh besar terhadap efektivitas sistem. Nah, penelitian ini juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pelayanan, perbaikan alur antrian, dan penyediaan informasi yang lebih jelas diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan mahasiswa. Dan sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.